Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi PPKN tentang ancaman terhadap keutuhan NKRI. Ancaman nyata merupakan bahaya yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, ketuhanan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Indonesia kaya akan rempah-rempah, hasil tambang, hasil laut, dan sumber daya alam lainnya. Tentu banyak ancaman dari negara luar. Maka saya sebagai warga negara berusaha bela negara agar negara kita terhindar dari ancaman negara luar. Salah satu sikap saya sebagai pelajar adalah belajar dengan giat. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang ancaman terhadap keutuhan NKRI. 1. Hakikat ancaman berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pengertian ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman dapat dibedakan berdasarkan jenis, sumber, dan bentuk. Ancaman berdasarkan jenis yaitu sebagai berikut. 1. Ancaman militer, baik bersenjata maupun tidak bersenjata, merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan lewat tindakan fisik. Ancaman militer berupa agresi dan non-agresi, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. 2. Ancaman non-militer merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran seperti IPOLES SOSBUD, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, teknologi, dan keselamatan umum yang berasal dari dalam dan luar negeri. 3. Ancaman hibrida merupakan penggabungan antara ancaman militer dan non-militer. Pada bagian penjelasan UU Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara adalah antara lain sebagai berikut. 1. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara antara lain sebagai berikut. A. Invasi berupa penggunaan kekuatan bersenjata. B. Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya. C. Blokade pelabuhan pantai, wilayah udara, atau seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. D. Serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darurat, laut, dan udara. E. Keberadaan atau tindakan unsur kekuatan bersenjata asing dalam wilayah NKRI yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati. 2. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain. 3. Pemberontakan bersenjata, yaitu suatu gerakan bersenjata yang melawan pemerintah yang sah. 4. Sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional. 5. Spionase yang digunakan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. 6. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.